ini kita cek hambatan dari pelampung ini. Ini memang rusak ya, di dashboard itu menunjukkan angka atau posisi indikator bensinnya itu di 0 terus. Jadi meskipun diisi tetap menunjukkan dia kosong. Nah, tadi setelah kita cek di jumper ya, jadi kabel yang menuju sini itu di jumper ke massa atau ke body, itu kan dia menunjukkan full ya. Berarti logikanya ini kalau posisinya penuh itu berarti full kan. Full itu berarti hambatannya 0 ya, karena kan seperti yang kita jumper tadi. Jadi ini posisinya ketika ini gini paling atas itu berarti harusnya hambatannya 0. Kemudian kalau ini posisinya rendah gini berarti dia hambatannya maksimal, atau dia bisa juga hampir-hampir terputus koneksinya antara sini dengan body atau ground. Nah, sedangkan pelampung ini menunjukkan angka di gini terus berarti. Jadi dia menunjukkan hambatan yang paling besar terus meskipun ini ke sini. Meskipun pelampungnya itu naik, tetapi hambatan yang dirasakan oleh indikator bensin itu tetap menunjukkan seperti ini. Berarti hambatan yang terbaca itu adalah besar terus, jadi tidak pernah menunjukkan hambatan yang kecil meskipun kita isi bensinnya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa langsung jumper kita ukur ya. Logikanya kalau di indikator bensin itu menunjukkan empty terus atau menunjukkan kosong terus, berarti dia hambatannya besar, atau bisa juga dia terputus kan hambatannya juga besar, sama aja. Nah, kita cek, berarti kita sambungkan yang ini dengan yang groundnya kita pakai ini aja, kan ini dibaut ke tangki kan nyambung ke rangka, sedangkan rangka itu adalah masanya atau negatif dari baterai. Ini saya tunjukkan yang ini, terus ini yang ohmmeter. Nah, ini berarti dia tidak ada hambatan kalau bunyi, atau hambatannya kecil. Nah, seperti ini. Kalau saya naikkan sini, nah kalau satu itu berarti tidak ada hubungan, kan tidak ada hubungan. Jadi satu itu artinya terputus. Kalau kita sambungkan ada hambatannya. Nah, ini hambatannya 1,5 ohm, ini kabelnya, ini hambatan kabel berarti ya 1,5 ohm. Kalau gini berarti dia hambatannya sangat besar sekali, dia menunjukkan 1 atau terputus, tidak terkoneksi, atau hambatannya sangat besar. Nah, berarti dengan tanda-tanda kerusakan bahwa di indikator bensin di speedometer itu menunjukkan kosong, berarti dia terputus terus, atau dia harusnya menunjukkan 1, kan terputus ya. Terputus berarti hambatannya besar dia menunjukkan indikatornya itu turun terus. Kita cek di sini. Di yang ini kamera body ke hitam. Nah, ya teman-teman, dia menunjukkan 1, berarti dia terputus, tidak ada koneksi. Kalau ini kita naik turunkan, aduh rumit amat ya. Nah, terputus, ini tidak ada koneksi. Nah, ini kadang ada, kadang terhubung. Ini posisi hambatan yang besar, naikkan, ya dia terputus, kadang ada. Jadi kadang terhubung, kadang enggak. Berarti ada yang tidak connect di apa ya? Di resistor di dalam sensor pelampung ini. Jadi ini kita bisa ketahui bahwa ini ternyata kontaknya itu terputus, atau ada hubungan yang terputus, nah menunjukkan 1. Kan harusnya kalau dia normal, dia harusnya kalau gini dia hambatannya besar, kalau kita naikkan ini hambatannya kecil. Hambatan sini adalah hambatan paling kecil, diturunkan ini hambatan yang paling besar. Nah, ini kadang nyambung, kadang enggak, berarti
akan saya coba bongkar, barangkali bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa ya udah terpaksa beli baru. Oke, saya coba bongkar. Ini model klemnya ini ya, modelnya tidak bahutan tapi dia bentuknya ini tekuan plat. 1 2 3. Berarti ini kita harus congkel dulu supaya kita bisa buka dalamnya dan kita lihat mana yang terputus dan apakah masih bisa kita perbaiki. Kita coba congkel. Gimana nyongkelnya? Susah ini. Berhasil, kita dorong pakai obeng yang kecil, yang tipis. Sekarang tinggal dua lagi yang belum kita congkel. Tinggal satu lagi. Sudah terbuka, kita pakai tang, kita luruskan ya. Oke, sudah terbuka tiga-tiganya, kita lepas. Oh, bukanya dari sini, sorry. Nah, ini kan sebenarnya variabel resistor ya, ini atau potensiometer. Jadi yang kita ukur tadi hambatan ini, hambatan antara sini ini dengan kontak ini. Jadi semakin ke sini kan hambatannya semakin kecil karena kan semakin pendek jaraknya. Semakin ke sini dia semakin jauh. Nah, ini berarti ini ya, koneksinya, sambungannya atau kontak antara apa ya, resistor lilitan ini lilitan bentuknya ya. Kan lilitan itu kan semakin dia panjang lilitan, semakin panjang lilitannya berarti semakin panjang kawatnya, semakin panjang kawat berarti hambatannya semakin besar. Kalau semakin kesini kan berarti yang diukur antara sini dengan sini kan semakin pendek, berarti kawatnya itu panjangnya semakin pendek, berarti hambatannya makin pendek. Hambatan makin pendek berarti jarum pelampung, jarum yang di dashboard nanti akan semakin naik. Ini berarti hambatannya 0, berarti langsung naik full.
Sini hambatannya maksimal, berarti dia turun. Nah, berarti ini kurang mepet ya. Ini kurang mepet. Antara ini dengan ini kurang mepet. Gimana cara memepetkannya? Kan saya coba bersihkan dulu. Ini mungkin ya pairnya udah lemah kali ya. Udah kocak ini. Jadi tujuannya adalah gimana caranya supaya ini itu selalu kontak dengan lilitan ini, selalu nempel. Ini kan dia ini, dia longgar nih, ada space-nya, ada celahnya. Ada celahnya, jadi kita harus hindari ini supaya ini sama ini selalu nempel di mana posisinya. Saya akan bersihkan dulu, nanti saya akan jelaskan kalau berhasil nempel terus. Ini sudah saya paksa ini keluarkan gini pakai tang. Ini kita bisa lihat nih, ini habis, makanya ada celah antara ini, antara resistor, variabel resistor dengan ini kan habis, ini terkikis. Kalau diteko aja bisa enggak ya, atau kita solder tambah yang baru. Ini saya coba solder, tidak rapi ya teman-teman, saya tidak pintar solder, tapi yang penting nanti ini tuh nempel di lilitan ini. Kita coba apakah berhasil, dan saya tidak tahu juga ini akan awet atau tidak, tapi untuk sementara ya boleh. Tapi lebih baik ganti baru ya teman-teman, daripada resiko nanti kalau rusak kita bongkar lagi. Karena untuk lepas ini kan kita harus menurunkan tangki, kan repot ya. Kita akan coba kembalikan ke posisi semula. Posisi seperti ini harusnya posisinya ada di paling kanan. Kita putar lagi. Ini udah nyentuh terus ya teman-teman. Lihat ada kedengaran gesekannya. Ini udah nyentuh terus. Tiap posisi dia menyentuh, solderannya menyentuh lilitan. Terdengar suara gesekannya. Ini kan posisinya kan kalau bensin bergoyang kan ketika mobil berjalan kan dia tetap gesek terus gini terus, makanya dia lama-lama aus.
untuk T0 kuat seberapa lama saya tidak tahu. Sekarang kita cek hambatannya. Dia 1, dia artinya kosong. Kosong kan hambatannya besar ya, hambatannya besar, jadi dia terputus. Berarti dia posisi pelampungnya di bawah habis, maka di jarum indikator harusnya dia menunjukkan paling bawah. Kalau ini saya naikkan, nyentuh terus. Supaya seperti posisi kenyataannya, saya akan gantung di sini. Posisi paling bawah pelampung, saya naikkan. Ini nggak nyambung ya teman-teman, gagal ternyata. Kadang nyambung, kadang enggak. Posisi mentok ini malah dia off. Posisi ini berarti dia tidak nyambung dia. Harusnya hambatannya 0 di sini. Nah, karena kerjanya seperti ini, saya tidak mau resiko, saya akan beli yang baru aja. Jadi kita bandingkan. Tapi kalau teman-teman bisa memperbaikinya ya silakan diperbaiki. Ini kadang nyambung, kadang enggak, saya jadi ragu untuk memasangnya lagi. Ini terputus di sini. Nyambung, masih nyambung, nyambung. Ini putus. Harusnya kan di sini kan mendekati 0 hambatannya. Ini malah terputus ya. Seperti sini saja. Putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Oke, gagal teman-teman. Ini enggak jelas kerjanya. Daripada nanti saya pasang bermasalah, saya mending beli pelampung baru aja.
Kita akan coba tes. Ini merek KW ya teman-teman. Harganya cuma 75-an, 75.000, belum ongkos kirim ya. Kita akan coba hambatannya apakah berfungsi dengan baik untuk semua posisi. Kondisi seperti ini harusnya kondisi full. Tapi kita ukur hambatannya aja. Merah dapat prop yang positif, hitam dapat negatif. Nyambung teman-teman. Ini posisi minimal, hambatan minimal. Ini hambatan maksimal. Hambatan maksimal 124 ohm. Hambatan yang paling kecil ketika full 10,9 ohm. Jadi ini nyambung terus ya teman-teman. Tidak ada yang off-nya, tidak ada yang terputus. Oke, nggak tahu ini awet atau enggaknya, tapi yang pasti dia kondisi baru masih fungsi dengan baik. Kita coba bandingkan dengan yang aslinya. Ini tapi hadapnya ini beda ya teman-teman. Hadapnya kabelnya beda, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah itu. Untuk dimensi sama ya, saya rasa sama lah. Untuk ukurannya sama, cuma hadap ininya beda sedikit. Ini hadap sana, ini hadap sini. Coba kita tes lagi yang aslinya apa masih bisa digunakan. Satu enam. Nah, ini kelemahannya putus-putus ya ini. Tuh, kadang putus. Tapi kalau gini putus nggak apa-apa sih. Tapi ketika ini full, ini malah putus. Nah, sebenarnya kerusakannya itu hanya di sini ya teman-teman. Kalau kita bisa perbaiki ini ya udah beres sebenarnya. Cuma saya sudah coba solder ternyata gagal. Mungkin karena nggak rata kali. Oke, habis ini akan saya pasang di tangkinya dan kita masukin bensin, kemudian kita cek di dashboardnya.